Shalom jemaat GBI Rumah Persembahan Rayon Medan, termasuk cabang-cabang di luar kota atau malah mungkin ada di luar pulau. Dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam ibadah layanan online atau streaming. Kita ada dalam serial pendalaman Alkitab, membahas kitab Ayub dalam konteksnya hari-hari ini di mana terjadi wabah. Nah, Ayub sendiri mengalami musibah, maka ya bukan cocok logi, tapi kita belajar dari apa yang Ayub alami, bagaimana respon Ayub dan sahabat-sahabatnya. Maka saya percaya hikmat Tuhan akan memberikan kita pengertian sekaligus menuntun kita pada sikap yang benar. Yang sering menjadi pertanyaan adalah kenapa orang benar mengalami musibah? Apakah orang benar bisa mengalami masalah? Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, tanpa seizin Tuhan rambut pun tidak akan jatuh. Lalu ada yang bertanya sama saya, Pak, lah itu kenapa teman kita itu botak? Ya, berarti Tuhan banyak izinkan. Saya nggak tahu siapa yang minta izin. Apakah setan yang datang kepada Tuhan seperti kasus Ayub, atau memang ya itu hukum alam, ya misalnya secara genetik rambutnya mudah rontok. Tapi ini sebuah maksudnya pemaknaan atau konsep bahwa kalau rambut jatuh seizin Tuhan, maksudnya untuk orang percaya mestinya sebuah peristiwa-peristiwa yang penting itu seizin dan dalam kendali Tuhan. Termasuk kalau orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan lalu diizinkan mengalami masalah. Siapa orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan diizinkan mengalami masalah? Daniel, dia dimasukkan dalam gua singa dan singanya tidak jinak gitu ya, tapi Alkitab berkata malaikat mengatupkan mulut singa. Kenapa perlu dikatupkan? Karena tetap buas. Jadi dia mau diterkam sama singa tapi mulutnya ditutup ya. Itu masalah yang menakutkan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena untuk memberi bukti kepada raja dan seluruh jajahannya bahwa tidak ada Allah lain seperti Allahnya Daniel. Jadi Daniel ini menjadi alat Tuhan untuk sedikit bermain drama, kira-kira begitu, untuk membuktikan nih Allahnya Daniel luar biasa. Sehingga akhirnya raja berkata kepada Daniel ketika Daniel ada di gua singa. Raja bertanya, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah sanggup menolong engkau? Gitu. Lalu Daniel keluar dari gua. Rajanya yakin tidak ada Tuhan selain Tuhannya Daniel. Demikian juga dengan kisah Sadrak, Mesak, Abednego, kisah Yusuf, dan masih banyak kisah di Alkitab. Orang-orang benar yang diizinkan mengalami masalah atau musibah. Nah, tentu ini akan membawa juga pada pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan pada Ayub? Ayub kan orangnya soleh, kenapa Tuhan izinkan? Saya pun terus terang sebagai pemikir atau sebagai teolog, saya belajar teologi hingga doktoral, itu juga memicu pemikiran saya. Kalau gitu, kenapa ya Tuhan izinkan terjadi? Ya jawaban paling gampang, nggak usah banyak nanya, hidup benar di hadapan Tuhan, nanti kita masuk surga, di surga kita tanya, pasti jawabannya benar, gitu ya. Tapi saya punya penasaran, selama saya hidup saya pengen tahu jawabannya, paling tidak jawaban yang mendekati atau sebagian dari kebenaran. Nah, itulah juga maksud saya membuat pendalaman Alkitab dari kitab Ayub ini. Nanti mungkin kita bisa mendapat semacam potongan-potongan puzzle kenapa Tuhan izinkan. Saya juga tidak yakin bahwa yang saya ajarkan ini adalah 100% kebenaran. Mungkin sebagian dari kebenaran mengenai telaah kitab Ayub. Nah, paling tidak saya mau menggali pemaknaan dari yang Ayub ucapkan atau alami atau dari ayat-ayat dalam kitab Ayub. Nah, ketika Ayub mengalami masalah, diizinkan mengalami malapetaka yang luar biasa. Sampai pada satu pergumulan dikatakan di dalam Ayub pasal 42 di mana Ayub merendahkan diri. Saya baca lagi Ayub pasal 40 ayat yang keempat. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku tertutup dengan tangan. Ayub merasa hina, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saya mau dalami lebih lanjut.
seberapa merendahkan dirinya si Ayub di hadapan Tuhan. Ayub merendahkan dirinya sedemikian rupa sampai dia berani mengaku di dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima. Ayub berkata demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub ini menurut saya sangat rendah hati, dipaksa atau rendah hati, atau pergumulan membawa dia pada kerendahan hati yang luar biasa, kejujuran, sehingga dia mengaku, Tuhan, selama ini saya hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini bisa dua arti. Arti yang pertama, kalau dalam konteks perjanjian baru dengan bahasa-bahasa perjanjian baru, Ayub ini seperti Nikodemus, seperti orang soleh, tapi dia tahu Tuhan, tapi dia tidak kenal secara pribadi. Dia seperti seorang ahli teologi yang belajar tentang Tuhan, mengerti Tuhan, tapi dia tidak kenal secara pribadi. Karena bicara tahu Tuhan, setan pun tahu Tuhan, tapi setan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Maka Nikodemus merendahkan hatinya, malam-malam datang kepada Yesus dan bertanya mengenai kebenaran. Tentunya dia malu sebagai tokoh agama kok tidak kenal Tuhan secara pribadi. Kalau Anda misalnya tokoh agama atau doktor teologi, bahkan mungkin seorang pendeta yang sudah ceramah khotbah ke sana kemari, lalu pergumulan mengenai mendekati kematian, Anda ragu-ragu, saya ini sebenarnya lahir baru atau belum? Mungkin butuh kerendahan hati yang luar biasa untuk mengaku bahwa saya ini ahli agama, tapi saya belum pernah berjumpa pribadi dengan Tuhan. Karena pengakuan itu akan membuat, ternyata dia selama ini belum lahir baru. Nah, itu kan kemungkinan yang membuat orang akan, nanti diolok lagi. Hanya orang yang rendah hati tidak peduli apa kata orang. Hanya orang yang rendah hati tidak peduli apa penghakiman orang lain kalau memang itu sebuah kenyataan. Maka Ayub merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan mengaku. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Yang pertama yang saya pelajari adalah Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dengan demikian dia berjumpa dengan Tuhan, dan proses selanjutnya pemulihan terjadi. Atau saya mau memberi makna demikian, bahwa melalui musibah ini iblis punya rencana supaya terbukti di hadapan Tuhan bahwa setelah kehilangan tidak memiliki apa-apa, dia mengutuki Tuhan. Jadi masalah itu adalah iblis mencobai Ayub. Bagi Tuhan itu menguji apakah iman Ayub benar, respon benar. Atau kalau saya ambil perkataan Ayub sebagai sebuah kebenaran, bahwa hanya dari kata orang saja, tapi sekarang aku bertemu muka dengan Tuhan, maka tujuan Tuhan mengizinkan itu terjadi, karena harta benda Ayub tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi nyawa Ayub, rohnya Ayub, kekekalan Ayub itu jauh lebih berarti. Dia izinkan terjadi dan sampailah pada tujuan Tuhan. Atau dengan bahasa yang lebih teologis yang ada ayatnya, misalnya bahwa setan iblis itu mereka-reka kejahatan, tapi Tuhan merancang kebaikan. Atau Yakub pernah berkata, Yusuf maksud saya, anak Yakub, ya, Yusuf punya saudara-saudara yang menjual dia sebagai budak. Lalu suatu ketika Yusuf menjadi pangeran menjadi tangan kanan Firaun dan kakaknya datang, maka Yusuf mengucapkan kalimat bahwa engkau mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka kebaikan. Iblis mereka-reka yang jahat untuk menjatuhkan Ayub, tapi Tuhan justru merancang menjadi kebaikan. Ayub berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tadi saya katakan ada dua arti. Arti pertama dengan terminologi bahwa Ayub ini hanya tahu Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Dengan bahasa perjanjian baru, dia orang soleh tapi tidak lahir baru. Begitu melalui masalah itu, dia lahir baru. Atau arti yang kedua, memang dia sudah kenal Tuhan, tapi melalui kejadian itu dia mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan.
Sehingga kalau pada hari ini misalnya ada orang yang sudah lahir baru, dia sudah pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, lalu menjadi orang soleh. Tapi ketika menjadi orang soleh bisa sombong dengan kesalehannya, ketika melayani bisa salah motivasinya mencari persembahan kasih, pengen terkenal, mencari follower yang banyak, mencari kenikmatan hidup. Lalu ketika mendapat banyak persembahan, akhirnya mulai menikmati persembahan, menjadi cinta uang, malah nggak cinta Tuhan lagi, sehingga menjadi orang yang gaya hidupnya hedon dan segala macam. Lalu Tuhan izinkan hartanya habis, dan saat itulah di dalam kegalauan pergumulan mengenai hidup, maka orang yang sudah lahir baru berjumpa kembali dengan Tuhan. Bisa saja Ayub pun mungkin kira-kira seperti itu. Jadi apakah dia kenal Tuhan setelah masalah, atau melalui masalah itu dia berkata, aku tetapi sekarang mataku memandang Engkau. Tapi jelas-jelas Ayub berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku memandang Engkau. Nah, apapun arti atau tafsirannya, yang penting kita mengambil hikmahnya. Ya, beda tafsir bisa berantem, malah kita sesat menyesatkan, mengklaim diri benar, nganggap orang lain sesat. Saya khawatir malah kita nggak masuk surga. Tapi kalau esensinya yang kita ambil, maka tafsirannya berbeda, maka aplikasinya bisa sama. Yaitu mari kita datang melalui aneka masalah ini untuk bisa bertemu pribadi dengan Tuhan. Karena ketika kita bertemu pribadi dengan Tuhan, yang belum lahir baru menjadi lahir baru, yang belum mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, yang sudah pernah bertemu dengan Tuhan tapi sekarang jauh dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, yang menarik adalah Ayub, atau mungkin saya bikin menarik gitu ya. Setelah berjumpa dengan Tuhan, maka Ayub saya sebut mendapatkan arti kekekalan. Dia menerima pengertian mengenai kekekalan. Bahkan dia berkata, sebenarnya mengaku dalam Ayub pasal 42 juga, bahwa dulu aku berbicara tentang hal-hal yang ajaib tanpa pengertian. Artinya perjumpaan dengan Tuhan membuat Ayub punya pengertian mengenai hal-hal yang ajaib. Nah, apakah orang soleh, orang benar bisa mengalami musibah? Bisa, jika diizinkan Tuhan. Tanpa seizin Tuhan tentu tidak bisa terjadi, karena hidup kita ini di tangan Tuhan, dalam kontrolnya Tuhan. Kalau sampai Tuhan mengizinkan, pasti punya maksud. Sehingga peristiwa sama-sama musibah, iblis punya maksud menjatuhkan iman kita, supaya kita meninggalkan Tuhan seperti Ayub, yang di harapan iblis adalah Ayub meninggalkan Tuhan. Tapi melalui peristiwa itu Tuhan bisa menguji iman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf yang tetap cinta Tuhan. Bahkan melalui peristiwa itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf menjadi alat-alat Tuhan. Apakah orang benar zaman sekarang kalau gitu juga bisa mengalami musibah? Nah, saya lebih senang mau bersaksi saja ya, karena memang ini betul-betul saya alami. Tidak sebesar masalah Ayub, tapi cukup besar bagi saya. Tahun 2009 waktu saya, istri dan ketiga anak saya, kami sekeluarga melayani Tuhan di sebuah gereja di Denpasar, Bali. Biasanya saya pelayanan sendiri atau cuma sama istri, tapi waktu itu libur keluarga. Saya berpikir, wah alangkah indahnya kalau seminar parenting didahului dengan anak-anak bersaksi mengenai prestasi mereka yang bukan karena tingginya IQ, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kami sekeluarga ada di Bali, maka pagi-pagi sekitar jam 2, jam 3, saya dapat telepon dari Jakarta. Pak Jarod, rumahnya keluar asap. Wah, tolong itu digedor. Di dalam ada orang yang tidur tuh, satu orang di situ, gitu. Udah digedor nggak bangun, Pak. Ini asapnya malah tambah ada apinya. Wah, itu tiap 15 menit sekali telepon, panggil pemadam kebakaran. Sudah, Pak, belum datang, cek lagi. Singkat cerita, 2 jam kemudian laporannya, Pak, sudah roboh, Pak. Aduh. Dan tidak saya asuransi. Jadi saya ini orang miskin yang merantau ke Jakarta. Tahun 90 saya di Jakarta tinggal di rumah petak. 6 kali 6 meter persegi, kontraknya 450.000 buat 6 bulan. Saya bekerja sebagai sales dan istri saya bekerja di Hero supermarket. Jadi kami hidup di pinggiran kuburan Kuningan Jakarta, ada rumah yang bisa dikontrak di situ, lompat parit, kebun pisang, pinggir kuburan kami tinggal. Saya betul-betul hidupnya kayak dongeng. Saya mengumpulkan berkat selama 13 tahun.
sehingga bisa membangun rumah yang besar. Tadinya beli rumah 1, rumah 2, mobil 1, mobil 2, singkat cerita semuanya dijual, lalu beli rumah yang cukup besar, nabung lagi setahun, direnovasi, dan setelah direnovasi maka kebakaran. Karena saat terjadi kebakaran, saya di luar kota, maka tentu tidak bisa membawa barang pun satu pun keluar dari rumah. Artinya semuanya ludes terbakar dan tidak diasuransi. Itu peristiwa yang bagi saya sebuah kehilangan karena saya mengumpulkannya belasan tahun dan habis hanya dalam beberapa jam saja. Saya pernah bercerita kepada orang lain beberapa minggu setelah peristiwa itu kalau kebakaran. Orangnya dia manggut-manggut, ya turut prihatin ya Pak gitu. Tapi di belakang saya ternyata dia berbicara. Itu Pak Jarod mengalami kebakaran ludes. Dia mesti introspeksi tuh. Jangan-jangan ada dosa. Kita tahu pelayanannya luar biasa. Jangan-jangan nggak tulus, nggak murni. Nggak mungkin nggak ada kesalahan kalau tidak diizinkan Tuhan. Waduh, berbagai macam pendapat mengenai musibah. Persis seperti pendapatnya Elifas, Bildad, Sofar, teman-teman Ayub yang berteologi musibah. Dengan segala macam dakwaan, tuduhan dan penghakiman yang membuat Ayub benar-benar pergumulannya terasa berat. Itu juga saya alami dan tentunya saya juga tidak mengabaikan tuduhan itu. Dan saya bergumul juga kepada Tuhan, Tuhan apa salah saya? Tapi saya terus terang tidak menemukan sebuah kesalahan yang sepertinya layak untuk dihukum seperti itu. Makanya Ayub pun juga ada pasal-pasal atau ayat-ayat di mana dia membela di hadapan Tuhan. Apa salahnya? Nah, tapi akhirnya waktu hal itu terjadi, saya pun jujur juga saya membaca kasus Ayub. Ya, tahun 2009 itu waktu mengalami kebakaran, saya baca itu Ayub dan mendapatkan sebuah benang merah bahwa Ayub mengalami musibah, lalu dia mendapat sebuah nilai kekekalan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bahwa aku dulu berbicara tanpa pengertian mengenai hal-hal yang ajaib, kata Ayub, dan sekarang dia mendapat pengertian. Nah, dari konsep atau benang merah kasus Ayub tadi, maka saya bukan mencari kesalahan, tapi saya mulai mencari pengertian. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Nah, dalam pergumulan seperti itu, lalu saya mendapat pengertian ini. Bahwa saya orang miskin yang merantau ke Jakarta, lalu mengumpulkan harta benda selama 13 tahun. Saya bekerja dengan rajin, saya bekerja dengan jujur, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sehingga memiliki perusahaan, saya ada Iva Dasyat, ada Happy Holy Kid. Rumah kami yang terbakar tersebut, halamannya sekitar 1.500-an meter. Ada kolam renangnya. Sebuah berkat yang luar biasa yang saya syukuri, lalu tiba-tiba itu habis dalam 2-3 jam saja. Nah, hari itu ketika bergumul hari itu kami atau saya paling tidak mendapat pengertian atau tercenung Tuhan bahwa harta itu tidak kekal. Ya, dari dulu saya juga tahu bahwa harta itu nggak kekal, tapi peristiwa kebakaran membuat saya itu kayak ngerti sengerti-ngertinya gitu ya, namanya bahwa harta yang saya kumpulkan dalam 13 tahun itu habis dalam 2 jam. Harta itu nggak kekal, 2 jam habis. Kalau Anda nggak percaya, setelah saya mendengarkan rekaman ini, cari korek api. Bakar rumahmu, bakar mobilmu. Itu berapa miliar pun nilainya 2 jam meledak habis. Nah, terus setelah dapat pengertian itu apa respon saya? Setelah mendapat pengertian mengenai kekekalan ini, saya berdoa, diri saya sendiri, saya ajak istri saya berdoa, saya kumpulkan anak-anak, kita berdoa sekeluarga, dan doa saya adalah Tuhan. Melalui kebakaran ini saya sadar sesadar-sadarnya bahwa harta itu tidak kekal. Hidup saya masih lama Tuhan. Karena itu saya mau lebih semangat lagi mencari yang kekal. Harta tidak kekal. Lalu apa yang kekal? Yang kekal yang pertama adalah jiwa. Ketika jiwa masuk neraka, maka dia kekal di sana. Tapi kalau jiwa itu menjadi percaya Tuhan karena pelayanan saya, maka dia akan kekal di sorga sebagai buah pelayanan saya. Kalau ada orang yang berubah karakternya karena pengaruh saya, maka perubahan itu juga akan sebagai buah
buah yang kekal yang akan dibawa dalam kekekalan. Kalau saya membawa kekayaan atau emas ke sorga, tentu malaikat akan berkata, di sini sudah banyak, ngapain tuh, lihat lantainya dari emas. Tapi kalau saya membawa satu jiwa ke sorga, Alkitab berkata, satu jiwa diselamatkan, maka sorga bersorak-sorai. Kenapa sorga bersorak-sorai? Karena di sorga tidak ada orang yang namanya belum ada dalam kitab kehidupan, maka orang itu belum ada di sorga. Kalau kita membawa orang itu pada keselamatan, maka kita membuat namanya ada dalam kitab kehidupan dan nyawanya, rohnya menjadi ada di sorga, maka malaikat akan menghargai satu jiwa yang dibawa ke sorga. Tapi apakah malaikat akan menghargai kalau saya bawa misalnya 10 kilo emas ke sorga? Di sorga sudah banyak emas. Nah, artinya melalui peristiwa itu saya komitmen justru melayani. Tuhan, saya mau cari yang kekal. Dalam hidup saya selanjutnya, saya mau cari yang kekal. Nah, ketika saya berdoa seperti itu, tiba-tiba saya mendapat sebuah pengertian. Ya, kalau saya berkata penglihatan kayaknya, bener gak tuh penglihatan? Gitu ya. Dan memang bukan penglihatan, tapi pengertian. Walaupun pengertian ini semacam peristiwa yang saya lihat. Jadi saya diberikan pengertian begini. Musibah yang saya alami itu ujian bagi saya, ujian bagi Ayub, ujian untuk saya naik kelas. Karena kalau kita sekolah misalnya ya, mau naik kelas dari kelas 1 naik kelas 2, maka tidak bisa dilewati, yaitu ujian. Ya, kalau nggak ikut ujian, ada ujian menghindar, nggak masuk, ya nggak pernah naik kelas. Nah, waktu saya kebakaran itu ujian. Respon saya, komitmen melayani setelah kebakaran, berarti itu jawaban saya terhadap ujian. Karena respon saya benar, jawaban saya benar, maka saya naik kelas. Ya, maka saya mendapat pengertian ini dalam sebuah bayangan gitu ya. Tuhan panggil para malaikatnya, kumpul gitu ya. Loh, kenapa Tuhan? Lihat tuh di Bintaro ada orang lulus ujian, rumahnya kebakaran, bukan mengeluh, bukan marah, bukan berkata buat apa pelayanan kalau malah mengalami seperti ini. Ya udah nggak usah pelayanan lagi. Wah, itu malah dia bersyukur, komitmen melayani gitu ya. Puji Tuhan, dia naik kelas. Saya dapat pengertian yang lain, ada orang lain ya, bukan saya. Mengalami musibah nggak sebesar saya ya, saya kebakaran sampai semuanya habis. Mungkin dia rugi sekian puluh juta, mungkin dia mengalami masalah apa, ya barangnya kehilangan. Lalu akhirnya dengan peristiwa itu dia mengeluh, buat apa saya melayani kalau mengalami ini semuanya? Percuma dong saya melayani, wah Tuhan nggak adil. Tuhan kumpulkan malaikatnya, kumpul. Ada apa Tuhan? Lihat tuh di bumi ada orang gagal ujian, ngalami masalah sedikit udah mengeluh gitu. Lalu malaikatnya tanya sama Tuhan, Tuhan kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang sama para malaikatnya, ya segera saja diatur ujian susulan. Kalau orang sekolah ya itu gagal ujian atau nggak ikut ujian, misalnya orang sekolah lalu ujian bolos itu, kan ikut ujian susulan. Bahkan sering yang namanya ujian susulan itu soalnya lebih berat. Karena itu di dalam menghadapi masalah memang bisa terjadi masalah itu karena ada kesalahan. Misalnya kita perutnya mencret gitu ya, kita makan lomboknya terlalu banyak, ya udah minta maaf sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya penguasaan diri, saya salah ya, makan lombok kebanyakan, jadi bisa perut mencret karena nggak punya penguasaan diri. Jangan juga diri sendiri yang salah lalu setan disalah-salahin. Tuhan dalam nama Yesus roh mencret pergi. Saya tidak bela setan ya, tapi kalau dia nggak salah ya jangan disalah-salahin. Diri sendiri yang nggak punya penguasaan diri makan lombok banyak-banyak, lalu setan malah disebut-sebut roh mencret lagi. Nanti bisa-bisa setan kumpul gitu, kita kumpul kenapa? Ini kita disebut roh mencret, lalu dia datang kepada Tuhan seperti iblis datang menghadap Tuhan pada zaman Ayub. Tuhan izinkan aku jamah dia Tuhan. Ya Tuhan lihat buktinya, ya udah kasih izin dah. Nah repot kan saudara. Jadi kalau kita salah, kita mengaku salah. Tapi kalau kita tidak salah, mungkin memang ada misteri yang lain bahwa musibah ini tidak terjadi karena ada sebuah kesalahan, tapi ada rencana Tuhan. Mungkin membuat kita naik kelas rohani yang lebih tinggi, atau justru memakai kita sebagai kesaksian. Seperti ketika Daniel masuk gua singa, lalu dia tidak mati, maka raja berkata, wow, tidak ada Allah seperti Allahmu.
Waktu saya kebakaran, lalu saya tetap bersuka cita seperti ya begini mukanya itu ya kan. Walaupun nggak diasuransi tapi tetap aja gembira. Itu di kantor saya itu ada pegawai saya itu menghadap saya. Pak Jarod, saya mau menghadap. Oh ya, gimana sampelnya? Kamu udah bikin, udah masukkan untuk toko ini, toko itu? Oh enggak Pak, saya nggak bicara pekerjaan. Saya mau datang sama Bapak. Kan saya dengar Bapak ini kebakaran. Kenapa ya Bapak kok wajahnya seperti kayak nggak berubah? Ternyata sikap saya menghadapi musibah itu menjadi kesaksian bagi orang lain yang menghadapi musibah, sehingga saya bisa menguatkan orang lain dengan pengalaman yang kita alami. Seperti Paulus berkata, saya ingat tulisan Paulus. Paulus itu diizinkan Tuhan dianiaya, dilempari batu. Wah, lalu Paulus berkata bahwa aku ini bisa menghibur kamu dengan penderitaan yang kualami. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan hamba-hambanya, orang yang soleh, orang baik, orang benar, yang melayani, juga mengalami sakit, juga mengalami musibah, juga mengalami masalah. Supaya dengan demikian dia bisa melayani orang lain, menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Bukan hanya dengan teori, tapi dengan bukti atau dengan kesaksian. Apa yang dia juga alami. Karena pengalaman itu bisa meneguhkan teori, meneguhkan firman. Nah, karena itu saya mau menutup sesi ini. Kalau hari ini saudara punya masalah, saya percaya itu masalah tidak sebesar yang dialami oleh Ayub. Kalau Tuhan sanggup memulihkan Ayub, saya terlalu percaya Tuhan juga sanggup memulihkan saudara. Ada rencana yang luar biasa di balik apa yang kita alami, karena kita ini anak-anak Tuhan. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan dan semuanya akan indah pada waktunya. Termasuk mungkin kalau kita nggak bisa mengerti kenapa bahkan orang yang saya cintai, ayah saya, ibu saya, atau orang yang saya cintai dipanggil Tuhan. Saya tetap percaya bahwa itu sebuah kebaikan paling tidak bagi orang yang dipanggil Tuhan. Sekarang dia sudah bersama dengan Tuhan. Sedangkan untuk kita yang ditinggal, kita butuh waktu untuk mengerti apa kebaikan tersebut. Seperti ketika saya mengalami kebakaran juga butuh waktu. Masuk hanya ini Tuhan, yang kebaikan yang Tuhan sediakan. Dan waktu berjalan maka banyak hal-hal yang lain yang akhirnya Tuhan bukakan mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan di balik peristiwa itu. Karena itu tetap percaya Tuhan baik, tetap percaya Tuhan mampu. Ayub akhirnya berkata kepada Tuhan, dia angkat imannya dan dia ucapkan, Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami sudah belajar firman-Mu mengenai kisah Ayub dan juga mengenai musibah. Kami bawa hidup kami bawa hati kami kepada Tuhan, kami bawa keyakinan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang baik bagi kami, yang rela menjadi manusia bagi kami, menderita bagi kami, disalib bagi kami, bangkit bagi kami, naik ke sorga bagi kami. Maka kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Dan kalau Tuhan begitu mengasihi kami maka percaya juga Tuhan memperhatikan keadaan kami. Tuhan memperhatikan keadaan anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari-hari ini. Baik yang dalam keadaan sehat ataupun sakit, yang dalam keadaan keberuntungan ataupun usahanya sedang ada masalah. Semuanya dalam kontrol Tuhan, semuanya terjadi seizin Tuhan untuk membawa kami dalam kedekatan dengan Tuhan, untuk membawa kami dalam pergumulan untuk sampai pada arti-arti kekekalan, mengenai tujuan hidup yang kekal, nilai hidup yang kekal, hidup yang bermakna. Karena itu Tuhan, kalau iblis setan membawa situasi ini untuk menjauhkan kami dengan Tuhan, tapi kami mau mengambil sikap seperti Ayub. Kami mau membawa situasi ini justru membuat kami dekat dengan Tuhan, membuat kami mendapat pengertian mengenai kekekalan, dan kami akan menjalani hidup kami selanjutnya dengan semangat yang baru, semangat kekekalan yang kami akan lakukan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kalau kami punya Tuhan, kami mengenal Tuhan yang tidak ada rencananya yang gagal, yang sanggup memulihkan. Kalau Tuhan memulihkan Ayub, maka kami juga percaya bahwa Tuhan akan memulihkan anak-anak Tuhan, memulihkan kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Nah saudara, itulah pelajaran kita hari ini, dan kita akan bertemu kembali dalam serial pendalaman Alkitab
mengenai kitab Ayub. Tuhan memberkati.